Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang kami banggakan, kita ketemu lagi dalam kuliah statika. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang model beban dan model tumpuan yang akan sering kita gunakan nanti di dalam analisis statikanya. Karena di sini banyak simbol-simbol, juga banyak pemodelan-pemodelan atau penggambaran-penggambaran, maka saudara harus memahami ini adalah suatu perjanjian bersama di antara kita yang kita masukkan di dalam mata kuliah statika. Sebagai contoh, tentang beban. Beban di sini ada beban mati, yang mana beban mati ini merupakan berat benda yang tidak bergerak, dan termasuk di dalamnya adalah berat sendiri dari struktur, baik itu beton maupun baja. Ini adalah contoh beban mati, berat sendiri dari balok itu sendiri. Dia tidak bergerak, maka dia disebut dengan beban mati. Atau juga pada struktur baja juga sama, kalau dia berupa balok, adalah elemen balok berat sendiri dari balok tersebut. Lalu beban hidup. Beban hidup adalah beban yang bergerak, berubah tempat atau berubah beratnya. Di sini contohnya adalah orang, meja, kursi, dan lain sebagainya. Ini adalah beban hidup, artinya dia bisa bergerak, bisa berubah-berubah, tidak berhenti di suatu tempat. Lalu ada yang disebut dengan beban terpusat atau beban titik. Sebagai contoh di sini adalah beban roda kendaraan. Juga orang yang berdiri, berat tiang, balok anak, dan lain-lain. Saudara perhatikan di sini, kalau sebuah truk di sini ada beberapa roda yang bersentuhan dengan lantai dasarnya berupa jalan raya begitu, maka yang dimodelkan sebagai gaya di sini adalah pertemuan antara roda dan lantai kendaraan. Nah, di sini gaya disimbolkan seperti seolah-olah ada panah. Ya. Panah ini adalah gaya. Nah, gaya yang kita simbolkan seperti panah ini disebut dengan beban terpusat. Ya. Bisa juga dia beban terpusat pada reaksi akibat dari beban di atasnya. Di sini ada rangka atas, atap di sini, di sisi di atas di sini. Maka di sini akan ada gaya-gaya yang ke bawah. Di sini adalah merupakan beban terpusat. Lalu ada yang disebut dengan beban terbagi rata. Beban yang terbagi pada sebuah bidang yang cukup luas. Ini merata. Jadi sebagai contoh kontainer di sini ini jika lantai dasarnya ini menumpu pada lantai di bawahnya merata begitu, maka dia semuanya ini seolah-olah di sini merata. Yang disimbolkan dengan beban terpusat P di sini yang banyak sekali. Ini adalah simbolnya untuk beban terbagi rata. Lalu di samping beban mati di sini ada beban bergerak. Sebagai contoh di sini ada struktur jembatan ya. Di atas ini ada kereta. Kereta ini bergerak. Tentu berat dari kereta di sini disebut dengan beban yang bergerak. Pada rangka jembatan juga begitu. Ini juga ada untuk kalau fungsinya untuk jembatan kereta, maka beban bergeraknya adalah beban kereta tersebut. Nah, menariknya pada beban bergerak di sini, dia bisa bergerak mulai dari ujung di sini sampai ujung yang terakhir. Nah, pada saat dia belum sampai pada ujung yang terakhir, tentu saja beban bergerak tersebut hanya sebagian yang bekerja, belum seluruhnya bekerja. Itu adalah kelebihan, keunikan dari beban bergerak, jadi bebannya tidak tentu besarnya, karena dia bergerak. Kita coba idealisasi beban pada struktur balok. Ya, kita lihat.
Jika kita mulai dari balok di atas dua perletakan atau dua tumpuan, yang umumnya disebut dengan balok sederhana. Kalau balok tersebut diberikan beban terpusat, kira-kira model idealisasinya adalah seperti ini. Kita lihat, ini ada balok A, B, ya, balok AB di antara dua tumpuan di sini, ya, ada tumpuan A dan tumpuan B tentunya. Di tengah-tengah di sini diberikan sebuah gaya P. Ini merupakan beban terpusat, ya, beban terpusat. Atau bebannya tidak satu tetapi dua, tidak dua di sini. Ada pada posisi 1 meter di sebelah A dan 1 meter di sebelah B. Besarnya pun juga berbeda di sini. Yang satu 600, yang satunya adalah 800. Nah, dari beban yang ada di sini, akibat beban di sini, tentu menimbulkan reaksi karena ini merupakan aksi. Akibat beban ini merupakan aksi di sini, maka timbul reaksi. Reaksi itu terjadi pada tumpuan. Sehingga yang kalau reaksi itu terjadi pada tumpuan A, maka disebut sebagai RA atau reaksi A. Sedangkan reaksi yang terjadi di titik B disebut RB atau reaksi B. Lalu bagaimana kalau untuk beban merata? Sebenarnya sama, hanya bentuknya dia merata. Sini, seluruhnya di sini ada bebannya. Reaksi pun juga akan timbul pada kedua tumpuan. Di titik A ada reaksi A, di titik B ada reaksi B. Lalu kita lihat, bagaimana kalau misalkan bebannya tidak penuh? Juga tetap sama. Tetap sama. Akan muncul reaksi di A dan reaksi B. Hanya bedanya antara beban merata yang penuh di sini dengan beban merata yang tidak penuh di sini nanti besarnya reaksi A dan reaksi B. Itu yang berbeda. Kita lihat selanjutnya adalah balok cantilever. Kalau balok cantilever tersebut dikenai beban terpusat, hanya pada kasus contoh di sini beban terpusatnya ini tidak tepat vertikal tapi membentuk sudut, maka beban P dengan bentuk sudut ini bisa diuraikan sesuai dengan komponennya arah sumbu X dan sumbu Y. Kalau sudutnya membentuk sudut alfa, maka reaksinya ada P cos alfa dan P sinus alfa. Yang di depan sudut adalah sinus, yang di seberangnya adalah cosinus. Sehingga modelnya bisa kita modelkan seperti ini. Nah, dari gaya yang ada pada ujung di sini cantilever, maka juga akan timbul reaksi, yaitu reaksi A dan HA. Karena ada gaya horizontal P cos, maka ada gaya yang melawan horizontal A. Teman-teman mahasiswa, dengan cara yang sama, jika cantilever tersebut diberikan beban merata, ya, ada beban merata dan juga ada beban terpusatnya di sini. Maka pada ujung A di situ akan ada reaksi RA, HA dan juga MA. Nah, ada 3 komponen gaya di situ akhirnya akibat beban tersebut. Karena tumpuannya adalah jepit. Kita lihat idealisasi tumpuan. Untuk tumpuan sendi itu dapat mendukung gaya tarik dan gaya tekan. Garis kerja selalu melalui pusat sendi. Sendi tidak dapat meneruskan momen. Sendi menghasilkan 2 anu atau 2 unknown, yaitu VA atau reaksi A dan HA, horizontal arah A. Itu adalah 2 unknown. Kita lihat, idealisasi tumpuannya bentuknya adalah segitiga. Segitiga. Maka pada segitiga tersebut akibat beban yang bekerja akan ada 2 unknown karena dia sendi, yaitu VA dan HA. Karena dia sendi, dia tidak mampu menahan momen. Jadi salah kalau sampai pada titik A tersebut ada momen, itu salah. Jadi titik A tidak akan pernah ada momen. Tumpuan roll hanya dapat meneruskan gaya tekan, yaitu tegak lurus bidang perletakan. Roll menghasilkan 1 unknown atau 1 anu, yaitu VA saja. Jadi arah vertikal saja. Arah horizontalnya tidak ada, apalagi momen, dia tidak ada. Sehingga kalau di sana ada horizontal atau ada momen, itu salah. Tumpuan sendi dan roll. Kita lihat, tumpuan sendi di situ menghasilkan 2 unknown, yaitu VA dan HA.
sedangkan tumpuan roll di situ hanya satu saja, yaitu VA saja. Jadi ini adalah model yang kita sepakati bersama untuk menentukan tumpuan. Jika tumpuannya sendi, maka di sana ada dua gaya, yaitu VA dan HA. Jika tumpuan roll, dia hanya ada satu gaya, yaitu arah vertikal saja. Lalu bagaimana dengan tumpuan yang lain, yaitu tumpuan jepit? Balok yang tertanam di dalam pasangan batu merah, balok dan kolom jepit dapat mendukung gaya vertikal, gaya horizontal, dan momen. Sebenarnya ini tidak terlalu tepat jika balok tersebut tertanam pada suatu pasangan batu merah. Ini tidak bisa dikatakan terjepit sebenarnya. Tetapi jika balok di situ tertanam pada balok yang lebih besar atau terjepit di dalam kolom, maka jepit akan bisa terjadi. Nah, untuk tumpuan jepit itu menghasilkan 3 unknown atau 3 anu, yaitu VA, HA, dan MA. VA adalah vertikal gaya arah A, HA adalah horizontal di titik A, MA adalah momen di titik A. Kita lihat, jika titik A di sini dijepit, maka akan timbul 3 gaya, yaitu VA, MA, dan HA. Nah, 3 syarat kesetimbangannya bahwa di setiap titik di situ sigma horizontal harus sama dengan 0, sigma vertikal, sigma V harus sama dengan 0, dan sigma momen harus sama dengan 0. Ini adalah prinsip dasar untuk kita menghitung syarat kesetimbangan Boole. Jika persamaan-persamaan yang timbul bisa diselesaikan dengan 3 syarat kesetimbangan di sini, sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0, maka struktur tersebut disebut sebagai struktur statis tertentu. Nah, pada kesempatan kuliah kali ini, teman-teman mahasiswa akan belajar tentang struktur statis tertentu dulu. Ya. Nanti akan dikembangkan ke struktur statis tertentu dan sebagainya. Kita lihat contoh tumpuan sendi di lapangan. Ini umumnya dipasang pada elemen-elemen baja. Kita bisa melihat pada jembatan, itu jembatan-jembatan yang lama itu dia sangat jelas sekali dan sangat detail di dalam merumuskan model dari tumpuan. Ini adalah tumpuan sendi, ya. Ini tumpuan sendi. Tumpuan sendi. Ini tampak dari sebelah sisi yang lainnya, tumpuan sendi, bentuknya seperti itu. Nah, ini akan lebih jelas lagi. Jadi yang bulat di sini, ini tidak bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, dia hanya berdiri diam saja. Karena dia sendi, maka dia mampu menerima VA dan juga HA. Untuk tumpuan roll, saudara bisa lihat di sini. Rollnya di sini bisa menggelinding ke arah horizontal di sini. Masih bisa menggelinding ke arah horizontal tentu dengan lebar tertentu. Ini saudara lihat. Ini ada space, ada clearance, ada jarak untuk memberikan peluang untuk roda yang bulat di sini bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Inilah roll, artinya dia bisa bergerak ke kanan ke kiri. Artinya gaya horizontalnya dia sama dengan 0. Ini juga tumpuan roll dalam sisi gambar sisi yang lain. Masih tumpuan roll di sini. Ini saudara lihat di sini, ini ada space untuk sampai ke tambatan di sini. Dia boleh bergerak. Ini juga tumpuan roll dari sisi yang lainnya. Ya. Saudara bisa lihat. Nah, bagaimana kalau tumpuan kuda-kuda untuk atap baja? Nah, ini sulit. Ini harus betul-betul kita pahami bagaimana kita membuat tumpuan tersebut menjadi sendi dan roll. Itu bisa dilihat sendiri di lapangan bagaimana pertemuan antara tumpuan kuda-kuda dengan balok yang ada di bawahnya atau kolom yang ada di bawahnya. Ini kita lihat bentuk kuda-kudanya seperti ini, menumpu pada kolom, ya. Dan di sini semua kuda-kudanya menumpu pada kolom, sedangkan kolomnya dihubungkan dengan balok atau ring bulb. Kalau kita lihat detailnya di sini pada saat membuat elemen plat tumpuannya, rencananya adalah seperti ini. Nanti akan numpu di atasnya di sana. Lalu bagaimana dengan baja ringan? Baja ringan juga sama, hanya model tumpuannya saja yang berbeda. Ini adalah model tumpuan untuk baja ringan. Ya, bentuknya sangat sederhana sekali. Nah, ini kuda-kudanya numpu
pada balok. Lalu tumpuan pada jembatan beton itu modelnya macam-macam. Untuk memodelkan sendi itu bagaimana, roll itu bagaimana, itu saudara bisa mencoba untuk mencari di internet gambar yang jelas seperti apa. Itu adalah salah satu tugas pengembangan saudara agar supaya saudara tahu. Tetapi saya beritahu di sini umumnya tumpuannya berupa elastomer ya, seperti plastik begitu, karet, tapi di dalamnya ada elemen besinya. Ini untuk tumpuan di jembatan, ya, saudara bisa lihat ini tumpuan untuk jembatan rangka, juga sama. Nah, saudara lihat di sini ini lebih detailnya, ini tumpuan, ya, tumpuan untuk di jembatan beton prategang. Ini ada tumpuannya ada di sini. Ini elastomer ada di bawahnya di situ. Ini juga begitu sama. Ini tumpuannya ada di sini. Baik, teman-teman mahasiswa, itu adalah sekilas tentang pemodelan tumpuan kondisi di lapangan. Saudara bisa mencari referensi yang lain. Yang jelas, simbol dari masing-masing tumpuan itu sudah bisa kita gambarkan berbentuk segitiga dan juga ada garis dasar penumpunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saudara paham. Dan saya sangat berharap kalian bisa mencari dari sumber-sumber yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.